Jadi singkat cerita yang terakhir, Heeh. ketika itu orang Nganjuk datang ke rumah saya dan saya berada di sana dan yang saya kencingin itu dihadirkan secara goib di sampingnya orang Nganjuk itu. Heeh. Saya disuruh untuk minta maaf ke Oh rajanya. gitu. Iki arepe kencing tapi neng endi ya iki? Iki kan lokasinya candi. Heeh. Bingung Mas, aku ngempet Heeh. iki wis ora kena diuyuhne iki wis pokoke wis gak kuat pokoke. Heeh. Nah, ya wis aku ning kono kuwi malih cari tempat untuk ndak nggih nguyuh. Setelah itu aku keluar dari area candi kuwi komplek keluar. Nah, setelah itu aku di depannya pasti koyo enek gundukan-gundukan watu-watu dan wit gedang sing akeh. Wis aku Nguyuh ndek nguyuh ning kono. kono. Heeh. Mari ngono. Nguyuh ser wis lega ya Mas. Heeh. Ndelok konserne deg kebelet nguyuh maneh. Kebelet nguyuh lah. Nguyuh 2 kali di tempat yang sama kah? Tempatnya berbeda. Lah iki kebetulan iki wis aku nyawang iki ning sisih sampinge candi iki enek wong nguyuh ya. Heeh. Liwat. Heeh. Ya wis, ya apa lek aku nguyuh ning kono ae. Heeh. Aku yo cur nguyuh. Ya wis akhirnya tak uyuh ning kono dengan percaya dirinya. Kowe ning kono kuwi. Setelah kuwi singkat cerita ya Mas, tak singkat ae. Setelah kuwi aku acara selesai aku budal mulai. Nah niki nih masalah. Berarti sing kedua ki mang ning sampinge pas. Samping apa? Kan candi kan. Sebelah pas, tapi ning kono enek sekate. Tapi ya mungkin di area candi tapi sebelah. Oh gitu. Ya kejadiane sing dari aku kena masalah karo kuwi ya iki ketika mulai kuwi wis ambiar aku wis Mas. Jadi perasaanku koyo bingung. Dalan arepe mulai iki wis krasaku ki bingung iki arahe ning ndi, arahe kanan kiri selatan utara wis gak ngerti. Wis gak ngerti ya Allah. Iku iso mulai apa gak iki aku ya gak ngerti Mas iku. Terus itu akhirnya gimana Mas? Sampai tujuan pulangkah atau gimana? Ya alhamdulillah saya iku ngatutne orang-orang sing numpak motor. Kebetulan kan obrolan mulai kan, wis tak atutne ae tibake enek pelengkungan Kediri ya. Arah Kediri. Ngikuti ae ya. Ngikuti akhirnya alhamdulillah aku iso sampai mulai to. Wis aman. Ketika aku iso turu ning omah wis gak enek masalah apa-apa. Wis aman. Nah, kejadiannya ternyata sesuke Mas. Keesokan harinya seperti apa Mas itu? Sesuke aku ki kaya wong gendeng. Jadi aku ning omah iki kebetulan waktu itu kan wong tuaku metu kan, gak enek ning omah gak enek sapa-sapa. Ning kono kuwi aku bengok-bengok, teriak-teriak ketakutan. Ketika di rumah sendirian. Jam berapa Mas ini? Kira-kira ini ya jam 10-an lah, jam 10-an. Pagi? Bengi. Oh malam. Aku bengok-bengok wis bengok-bengok nyeluk. Pak, Bu. Itu 2017 ya Mas ya? Ya kira-kira 2017. Usia 25. Ya seperti itulah Mas. Pasti kan wis dewasa. Wis dewasa. Jadi aku ketakutan banget tanpa ada sebab ya. Ketakutan banget gak ada sebab. Dan ketika aku ya adikku sedang loro kan. Di rumah sakit ya akhirnya bapakku mulai iki aku seneng tak kon ngancani turu. Tak kon macane surat-surat Al-Qur'an, tak kongkon sholawatan. Cucuk sampean nyuruh untuk membacakan ayat suci Al-Qur'an ini disebabkan apa? Apa sampean karena wis kerasa gak penak atau gimana? Iya. Jadi pikiranku ketoke gak iso di nganu Mas. Ora iso diatur. Pokoknya mung mikir terus dari mulai aku gelempang turu nggone nganu kamar mandi. Saking bingungnya aku pengen turun ning kamar mandi Mas. Terus gak iso turu. Terus aku turu nggone tingkatku, ning njaba tingkatku. Gak iso turu. Aku sampai munggah medhok ping 5 ning nggone tingkat kan aku duwe ruangan ngisor sing ya lumayan sumuk juga kan. Aku munggah medhok gak iso turu. Terus akhirnya tak kon mocok-mocokne surat ngene bapakku kan akhirnya gak iso turu gak mempan Mas. Akhirnya ya jam-jam 3 ngono lah gak iso turu.
gak iso turu. Dan waktu itu teh ya aku ki merasa ki bahwa tidur itu sesuatu yang sangat mahal sekali loh. Jadi aku pengen turu gak iso turu, pengen turu gak Ya, iso turu. terus kok iso sampean ngomong lah iku Gak sampean iso turu. kesurupane piye wi? Lah, iku Ini kan H+1 ini kan sampean sulit tidur iku, bengok-bengok dhewe. Iku sampean iso ngontrol gak bengok-bengok kuwi? nggak bisa. Ketakutan luar biasa, nggak tahu sebabnya ketakutan. Bahkan seharusnya tetanggaku semua pada dengar ketika itu, tapi ya nggak respon soalnya kan ya tetangga kan ada kan maksudnya ngono kuwi Ya, nggak respon akhirnya ya nunggu Berarti bengoknya no momen ya iki ya? sak pol-polku. Oh. Nah ketika aku kan hari kan setelah berganti akhirnya pagi-pagi kan kebetulan saudaraku depan rumahku ki kan ya ngerti-ngerti titik tentang ilmu gaib tentang piye carane ben ngilangne ngene kuwi lah. Ya, ngerti terus dia. Dan aku merasa aku pengen turu dan pokoknya aku pengen turu lah. Tetanggaku teko terus dipijeti sikilku Iku pagi ya? pagi hari. Kamu ya bengok-bengok iku. Pagi wis tenang tapi gak iso turu. Dan ketika dipijeti aku merasa panas, energi panas sih ning sikilku. Energi panas ning sikilku. Akhirnya ya alhamdulillah aku iso turu. Lah, ketika dipijeti kuwi tetanggaku merasa bahwa aku diikuti dengan makhluk-makhluk gaib. Dia wis sadar bahwa ternyata aku diganggu kak sadar. Terus? Setelah aku bisa tidur. Itu H+2 ya iku ya. Bisa tidur. Setelah itu anune ya nek ngarani apa ya? Hantune setane kan wis ilang kan, diurusi karo tetanggaku. Ternyata sing ngikuti tadi wis diurusi sudah ya. Hilang, sudah diurusi. Ternyata ada lagi besoknya atau nantinya? Malamnya kalau nggak salah. Malamnya. Ada lagi yang berbeda. Oh, gitu. Masuk lagi yang berbeda. Sesosok apa Mas kira-kira itu? Saya tidak bisa melihat sosok seperti apa, tapi gejala-gejalanya yang saya alami pertama saya nggak bisa tidur. Yang saya ceritakan tadi. Terus tiba-tiba gigi saya tiba-tiba kepala saya ini darahnya ini turun. Darahnya turun ke bawah. Ketika saya buat tidur semua darah yang ada di kepala ini turun ke bawah. Tapi ketika buat saya duduk berdiri normal. Ketika saya tidur darahnya turun lagi. Ya, kok bisa turun nih, bisa ngerasain berarti? Merasakan semacam gimana ya? Ya pokoknya intinya saudaraku bilang kamu harus ke dokter sekarang juga biar masalah cepat selesai. Saya nggak percaya, tapi karena terlalu takut akhirnya ya masih takut terjadi apa-apa dengan saya. Ya sudahlah ke dokter. Ke kandangan yang di depannya tukang cukur itu. Dan diperiksa. Ternyata nggak ada apa-apa. Dikasih obat, disontek, diceki, ternyata kasih kondisi obat penenang gitu. Bukan pemenang sih, obat-obat, mungkin obat-obat entahlah obat apa. Tapi ternyata nggak ada yang sakit dari saya. Tapi saya merasakan darah yang turun dari tubuh saya. Nggak ada apa-apa. Itu berarti sing ke-1 kan udah yang ngikuti kamu udah diusir sama tetangga. Kedua itu terus ada yang datang lagi lah, itu sesosok apa nggak tahu ya? Nggak tahu. Setelah itu diapakan itu? Setelah itu kan kan waktu perjalanan itu kan mau pulang dan mau pulang saya merasa diri saya ini cegukan. 1 jam cegukan nggak bisa hilang. Ini yang kedua itu? 2 jam. Ketika itu loh, iya 2 jam nggak bisa hilang. Akhirnya saudara saya memanggil kayak orang yang pintar lah, orang yang tahu tentang gaib-gaib. Malamnya saya dilihat ternyata memang benar dalam diri saya ini sudah ada yang mengikuti, sudah ada yang merasuki saya dan dia menggunakan ilmunya untuk
menghilangkan. Tapi memang benar loh Mas, ketika dia menggunakan set gitu langsung sembuh. Itu bukan saya. Duganya hilang. Langsung sembuh. Terus Langsung sembuh. hantu-hantu yang ngikuti juga dihilangkan itu. Hilangkan. Masalah sudah selesai dan dipageri. Setelah dipageri lah. Rumahmu dipageri. Bukan rumahku tapi akunya yang dipageri. Oh, kamu dipageri. Iya, terus semacam benda-benda itu. Ternyata besoknya ada lagi yang masuk. Padahal udah dipageri ya, tapi ada lagi yang masuk ya. Ada lagi yang masuk. Sosok apa Mas? Tahu nggak? Enggak tahu. Ini lebih parah lagi. Parahnya gimana Mas? Darah keluar dari gigi saya. Jadi ketika itu masalah tidur sudah selesai, masalah cegukan sudah selesai. Ini masalahnya darah keluar dari gigi saya. Gila, 1 jam, 2 jam, enggak hilang darahnya. Darah keluar. Setelah itu? Iya, panik Mas. Panik banget, orang tua saya panik, saya panik. Sampai bolak-balik kamar mandi. Terus sampai ke dokter gigi juga. Ternyata di dokter gigi juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gigi saya ini normal-normal saja, cuman nggak ada masalah. Terus akhirnya ketahuannya itu gimana itu? Kan dari pengobatan pertama medis gigi, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Terus itu orang pintar juga nggak ada apa-apa. Terus minta rajah atau sesuatu yang di KI mantra Al-Quran dan mantra-mantra lah, ya. Lafaz. Setelah itu dibuat tidur, masalah selesai. Buat tidur masalah selesai. Darah nggak ada, bisa tidur nyaman. Tetapi memang benar ketika saya tidur ada kayak energi sing panas di kepala saya, dan itu nggak masalah. Dan itu juga dikasih di depan pintu rumah saya. Selesai masalah. Besoknya ada lagi Mas. Besoknya apa? Besoknya adalah lebih parah ini. Apa Mas ini? Saya lost control. Besoknya saya lost control. Saya ngomong-ngomong gak jelas, teriak-teriak, maki-maki orang, gak jelas. Jadi besoknya ini seluruh tubuh saya itu sudah tidak bisa saya gerakan. Tapi saya sadar tapi tidak bisa kontrol. Saya maki-maki siapalah. Saya maki-maki. Terus ya kebetulan ada orang pintar juga yang dimintai tolong. Raja itu juga minta ke kiai loh. Jadi sekitar ada 4 lah, 4 orang pintar yang sudah saya coba kan. Ternyata raja itu ada yang dari kiai juga. Jadi ditanya-tanyakan ke orang-orang lah. Ternyata setelah itu terakhir ini ya saya minta bantuan ke orang masih muda tapi mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Dan proses penyembuhan ini ternyata enggak 1 hari ditangani langsung selesai, tidak. Butuh waktu sekitar. Orang mana Mas anak muda ya? Ini kebetulan orang Nganjuk sih, orang Nganjuk. Terus saya ketika itu saya ingat banget ketika malamnya kan setelah beliaunya datang dan dia melihat kondisi saya, ternyata memang benar saya dirasukin itu kan. Ya sudah, ketika beliau pulang dia kan membawa alat-alat seperti kayak pusaka lah, keris dan lain-lain lah ternyata ada. Besoknya malamnya saya seperti orang perang. Saya jungkir balik ngentoknya gini. Gak bisa ngontrol gini, gitu ya? Gak bisa kontrol ya? Gak bisa kontrol. Saya pencilaan kaku banget. Untuk mata gimana? Gak bisa ngontrol atau melilik kan? Bener. Melilik gitu. Melilik. Bahkan saudara saya kan tanya kan kepada saya, ini siapa namanya? Aku Mbah Sopo ngono loh. Jadi bukan nama saya tapi saya menyebut bahwa saya ini adalah Mbah. Gitu.
Lupa ya Mbak Sopo. Lupa gitu. Setelah itu? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Parah Mas Soyo. Setelah itu. Anjir. Parah tenan nih ketika iku ya aku sampai meh mikir ya aku bakal mati loh Mas. Ning kono kuwi aku iki nafasku wis ketok sekarat kayak ambekanku wis. Badan kecil gitu Mas akhirnya. Makannya gimana? Susah. Iya, makan sekali 2 kali langsung muntah. Oh gitu. Ya, makan. Pokoknya kalau makan dengan lauk itu aku muntah. Tapi kalau nasi mungkin 1-2 sendokan enggak apa-apa. Wis pokoknya merasa sing koyo gini loh Mas. Jadi manusia acur Mas. Acur banget aku ketika aku aku bahkan mikiri bakalan mati kok ketika kuwi. Wis aku muni nggone wong tuaku. Bu, nanti lah aku nyapu-nyapu lah aku sampai ke enek ya duit tabunganku iki wis nganono lah wis. Spek-peken karo nek iso sedekahno. Sempet ngomong seperti itu juga aku Mas, aku sampai mungkin iku wis akhirku ngono lah. Nyata alhamdulillah iki orang sing menyembuhkan aku dari nganjuk iki butuh proses sekitar seminggu 2 minggu lah. Seminggu 2 minggu gitu. Dari mulai perang, dari negosiasi antara perang. Negosiasi antara si makhluk gaib sama dia. Dia butuh bantuan dari orang-orang, maksudnya dari guru-gurunya juga. Puasa Mas. Orang Nganjuk itu puasa beberapa hari lah, mungkin seminggu atau gimana. Puasanya juga. Akhirnya singkat cerita, ingatan saya semakin lama semakin membaik. Ketika itu saya ngobrol dengan sampean itu lupa. Masih lupa kalau kamu itu siapa gitu kan? Lupa. Bahkan saya merasa bahwa gimana ya Mas, kayak mimpi gitu loh. Kamu ngomong A terus saya ulang terus. Jadi ya semacam gimana ya, seperti orang gila lah Mas. Singkat cerita ya saya disembuhkan dengan beberapa macam pengobatan, bahkan sampai herbal juga. Maksudnya herbal itu untuk memagari diri saya. Dan itu setelah dari orang Nganjuk ya, tetap apa namanya, pengobatan sendiri ya? Iya. Sebelum orang Nganjuk datang atau setelah? Setelah kan? Setelah dikasih cara, minum ini loh, kamu tidurnya di sini loh, jangan tidur di sini loh. Dia bilang kalau tidur di atas kasur itu ternyata untuk pengobatan itu enggak bagus, harus tidur di lantai. Karena pengobatan yang seperti apa Mas? Pengobatan maksudnya dari penyakit yang medis atau non medis itu? Penyakit gaib non medis. Katanya harus ini loh Mas, harus bersatu dengan Ibu Pertiwi. Gitu. Karena kan Ibu Pertiwi kan. Dia bilang pokoknya selama 1 bulan ini harus tidur di lantai. Ya ada karpetnya lah. Seperti itu. Dan banyak sekali maksudnya dia itu membawa semacam-macam benda-benda untuk sebagai mengusir benda yang ada di dalam tubuh saya. Dan itu ternyata benar. Ternyata yang aku kencingin ketika berada di tempat candi tersebut ternyata adalah rajanya. Yang kamu kencingin itu rajanya? Rajanya, asli rajanya. Dan satu raja itu mempunyai banyak pengawal, ajudan dan bawahannya. Dan mereka nggak terima. Saya dirasukin beberapa macam setan. Itu yang bilang itu siapa Mas? Orang Nganjuknya itu? Iya, orang Nganjuknya. Atau sampean itu dia itu langsung tahu menangkap isi ceritanya, atau waktu kamu juga ngobrol, kan kamu kerasukan terus kamu ngomong kalau kamu ini bosnya gitu apa enggak? Sebenarnya si orang Nganjuk ini tahu sebelum belum bicara aku bisa sama dia sudah tahu bahwa Mas iki mau teko kidul ya, moro ning ndi lho. Ternyata dia tahu dulu. Sudah tahu dulu dan dia mengoreksi, ternyata diparani secara gaib ya. Dia langsung ke candinya sana, langsung tembur di sana. Berarti nego-negoan di sana. Raganya apa namanya Mas? Iya, mungkin sukmanya pergi datang ke sana gitu ya, untuk nego itu.
bermacam-macam yang berasik saya. Ketika itu kan yang terakhir itu ketika si apa ya, Senopati lah. Pokoknya sing Senopati. panglima terkuat lah istilahnya. Senopati. Ya alhamdulillah si masnya dari Nganjuk ini bisa mengalahkan itu. Mungkin setelah itu berarti kan seminggu sampai 2 minggu tuh. Itu dalam seminggu itu Mas itu bolak-balik ke rumah Saman berapa kali? Bolak-balik enggak? Atau cuma sekali tak? Cuman sekali. Pas waktu itu tak? Oh, cuman sekali datang, tapi beliaunya mengerjakannya di rumah, di puasa, di kembang-kembang dan lain-lain di rumah itu dia bekerja. Dan waktu pengerjaan ini bukan asal-asalan loh, itu harus nunggu hari yang tepat loh, nggak bisa sembarangan. Nah, dalam waktu tempo 1 sampai 2 minggu itu gini Mas, dalam waktu 1 sampai 2 minggu itu dia kan misalkan datang dari Senin. Nah itu dalam hari Selasa setelah dia pergi, Selasa, Rabu, Kamis itu kamu itu udah normal atau masih kadang kesurupan, kadang ngerasain sakit atau gimana? Masih merasa bapakku masih kerasukan. Tapi kerasukannya itu semakin lama semakin menurun. Oh, kekuatannya semakin menurun. Semakin menurun. Dan waktu itu kan sebenarnya kayak ngobrol-ngobrol. Sebenarnya saya punya aib pribadi yang saya rahasiakan kan, nggak mungkin kan saya bicara. Ketika kerasukan itu semua aib keluar. Gitu. Semua yang tak simpen ujuk-ujuk. Contoh saya salah satu contoh Mas. Salah satu contoh ya kayak saya menyimpan ya uang. Ya semacam itu, tabungan ada sekian juta lah. Ya cukup lah itu gitu. Masa aib Mas itu Bang? Ya mungkin kan itu saya sembunyikan biar orang lain nggak tahu kan. Rahasia Untuk saya diri sendiri saya kan. Akhirnya maksudnya udah tidak terkontrol itu ya. Akhirnya tahu kan ya, akhirnya ya mungkin buat pengobatan juga kan. Oh akhirnya berarti si Mas Nganjuk itu menjelaskan kalau kamu itu mengencingi dari rajanya itu ya. Iya, saya bilang sendiri saya kencing di sana beberapa kali dan memang gimana ya Mas, emang proses penyembuhannya itu nggak bisa langsung. Bahkan ketika itu saya butuh waktu sekitar 1 bulan lebih loh, untuk menjadi orang yang normal lagi. Butuh 1 bulan loh, karena memori kita itu ketika kena itu kan blank. Saya merasakan gini ya Mas. Saya sadar. Yang dikencing itu kepalanya atau ya apanya Mas? Kira-kira ya kepala dan muka lah. Kan ngencing kan otomatis kan menciprat-ciprat kan Mas. Airnya kan ya nyiprat-nyiprat kepala lah, kepala wajah gitu loh. Nggak terima itu bilangnya gitu, kepalanya gitu yang dikencing. Iya, nggak terima. Jadi singkat cerita yang terakhir, ketika itu orang Nganjuk datang ke rumah saya dan saya berada di sana dan yang saya kencingin itu dihadirkan secara goib di sampingnya orang Nganjuk itu. Saya disuruh untuk minta maaf ke rajanya. Oh gitu. Saya disuruh, Mas iki sing mbok uyuwi saiki ning kene. Sampeyan ndelok sepura nggone wonge dan aja mbok baleni maneh. Ya langsung saya sebagai pribadi saya mohon maaf, tapi secara real saya tidak bisa melihat kan. Ya, tapi itu secara gaib di sampingnya, duduk di sampingnya. Saya minta maaf dan saya tidak mau mengulangi lagi. Pokoknya tolong maafkan saya dan saya nggak akan mengulangi lagi dan ya tolong pergi dari saya. Gitu. Akhirnya si raja mau memaafkan saya. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Berarti itu orangnya datang itu dari H plus berapa? Atau 1 bulan setelah kejadian? Mungkin sekitar 2 minggu lebih lah Mas. 2 minggu. Oh setelah itu udah netral lagi, tapi pemulihan untuk memori dan badan itu 1 bulanan ya untuk normal lebih kembali ya. 1 bulan. Jadi cerita yang tak peroleh dari ini semua ya, kesimpulannya ya. Untuk kencing sembarang tempat itu boleh sebenarnya. Cuman harus tahu posisi. Ini tempat angker atau tempat enggak. Kalau tempat angker seperti candi-candi yang bersejarah atau tempat-tempat memang ada goibnya, kalau bisa jangan. Tapi kalau kencing di tempat sing umum, sing enggak ada apa-apanya,
ya boleh. Mungkin lebih hati-hati kencingnya gitu Mas. Hati-hati, mungkin ya permisi dulu. Permisi dulu. Permisi Mbah, kula. Soalnya di sini kan kita hidup tidak hanya kita ya kan. Kula mau nguyuh iki jenengan minggir riyen Mbah, permisi Mbah. Kan. Ya, seperti itu Terus sih. itu orang ngajaknya tuh ngajuk mana Mas? Namanya siapa lupa nggak? Mungkin untuk nama bisa di privat dulu. Oh. Pokoknya ada lah di sekitar mana ya? Kalau nggak salah Ngeronggot. Oh Ngeronggot. ngeronggot. Masih muda kok, Kok masih kenal muda. Masnya itu? Ya karena dia kan kerjanya di anu tuh Mas, di tempat pengamanan lah. Pengamanan Seperti security lah. Oh. Dan orang itu memang dikenal bisa seperti itu. Banyak yang minta bantuan ke beliau. Masih muda Mas. Masih muda. Satu pantaran atau? Iya, masih sepantaran kita lah. Cuman dia lebih banyak belajar ilmu di gunung-gunung di gitu. Sering belajar. Maksudnya misalkan ketemu lagi pasti seru ngobrol apa yang terjadi waktu lampau itu secara real gitu loh, ya toh. Seru. Mungkin bisa dihadirkan, weh. Bisa seru. Suatu saat nanti mungkin bisa. Ya udah mungkin segitu dulu cerita dari Mas Godong Selo. Petik dari nilai positifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.